Syiar Anak Muda Palembang. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan. Namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Listen to the voice, the heart that speaks.
peace of heart, we're never alone, never alone. Peace for the world, a hope we'll keep, in love and brotherhood, together we'll lead, together we'll lead, with love and brotherhood, together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear, in love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear, in love we live, in peace we care. We understand and erase the divide. Harmony will blossom on every side. Let's know the road, a hope we'll keep, in love and brotherhood, together we'll lead, together we'll lead, with love and brotherhood, together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear, in love we live, in peace we care. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSM Negeri 6 Palembang, Six Radio siaran anak muda Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sekarang mah ya, udah ya. Untuk Six Fans dimanapun kamu berada di hari ini, Jumat berkah. Biasanya ketemu sama anak-anak yang soleh dan solehah, Masya Allah ya. Untuk edisi kali ini bersama Ayu Guswan yang bertugas seperti biasa, Senin, Rabu, Jumat dari jam 10 sampai dengan selesai. Kita itu bersua dengan anak-anak hebat, anak-anak berprestasi dari SMA Negeri 6 Palembang, baik secara akademik maupun non-akademik ya. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan sama rombongan hadroh SMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum semua. Wah, ini ada beberapa wajah baru yang baru Ibu lihat ya hari ini ya. Baik, kalau Arif sama Fabian gak usah dikenali, udah kenal Ibu. Oke, Arif sama Fabian yang paling ujung ya pastinya. Kemudian ada siapa? Alif juga namanya. Coba dekat sama mic, jangan musuhin mic-nya dong. Nah, gitu. Dengan Alif, ada Arif, ada apa nih? Oke, ada Alif, ada Arif, ada Fabian, ada Alif, kemudian ada siapa lagi? Siapa? Raffi, oke. Dan ini ada ketuanya mereka ya. Ketua ya, si ketum ya, Bapak Ketua ya, Bapak Aldo. Hai Aldo, kamu gak kelihatan kamera doh? Iya biarin ya. Emang sengaja dia ya. Dia nggak mau terkenal orangnya ya. Takut banyak yang minta tanda tangan ya. Oke, baik Six Moms bersama mereka ini Hadroh 06. Udah ganti nama nggak sih? Masih Syifaul Qulub juga? Masih dengan nama yang sama. Dan mereka ini sudah berkali-kali sih sebenarnya kita undang. Berkali-kali nggak tuh? Karena selalu menang gitu ya, Masya Allah. Dan kali ini menangnya itu juara 1 tingkat provinsi. Wah, sekali lagi boleh tepuk tangan dong untuk Hadroh 06 Syifaul Qulub ini ya. Dan kita tahu seperti apa suara mereka keren-kerennya. Kemudian Masya Allah banget dengan permainan alatnya juga, yang saya sampai dengan detik ini nggak tahu nama alatnya itu apa ya. Karena memang bukan bagian saya. Karena kalau saya ikut juga main, nah udah maruk banget ya Ibu ya. Semuanya Ibu ambil gitu kan. Kayak Fabian bisa nyanyi, bisa gitu kan. Apalagi Fabian ngaji bisa, Masya Allah. Bukan lagi. Baik, baik. Aduh, baiklah kalau begitu langsung saja kita ngobrol-ngobrol bareng mereka ya. Ada Arif, Fabian, Alif, Raffi dan juga Aldo. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian tahu juara 1 lomba hadroh tingkat provinsi? Ini mengalahkan berapa orang sih ketika itu? 10
10 ya. Oh, ada 10 kelompok berarti ya tim hadroh dari seluruh provinsi Sumsel. Oke. Yang dari kota berapa orang? Berapa tim? Berapa kelompok? Nah, kemarin itu langsung satu provinsi itu. Oh, langsung digabung satu provinsi ya. Jadi nggak tahu kita ya dari Palembang atau mana. Dan namanya apa, karena bawa nama sekolah atau ada nama grup mereka masing-masing kayak kalian? Nama sekolah ya, dua-duanya. Oh, disebut dua-duanya. Jadi contoh kayak kalian Syifaul Qulub dari SMA Negeri 6 Palembang gitu. iya, betul. Oke. Dari 10 dan kalian nomor 1. Masya Allah. Oke, jadi perasaannya gimana? Sudah kayak udah biasa lah menang gitu atau gimana anak-anak? Ya Allah, Bu Ayu mengajarkan yang tidak baik ini. Mengajarkan sombong ya, gimana? Mungkin dari kemarin. Atau mungkin dari yang kelas 10 juga boleh, nggak apa-apa. Kelas 10 ini malu-malu Jarang di Bu, kelas 10. Iya, malu-malu kalian ini gimana Alif? Raffi boleh. Dekatkan mic-nya. Coba ini yang digeser. Nah, saya yang digeser. Gimana Vi? Alif? Jadi benar-benar kebiasaan Bu, alhamdulillah, bersyukur bisa mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi ini. Ketika itu kamu ikut berarti ya? Ikut di dalamnya ya ketika lomba? Ikut ya? Oke, dan kamu langsung juara 1 aja, masuk dalam kelompok Syifaul Qulub, langsung juara 1 tingkat provinsi lagi. Dan ini kali pertamakah kamu dapat medali, sertifikat dan juga piala dari tingkat provinsi? Kali pertama. Selain hadroh ada lagi yang lain? Belum ya, Masya Allah. Untuk saat ini hadroh dulu. Kenapa, Rif? Belum aja, bukan tidak ada. Saat ini masih ini Bu, kali pertama gitu ya. Raffi gimana Vi? Kali pertama juga Vi? Raffi kemarin belum ikut waktu itu. Oh, Raffi nggak ikut ya yang kemarin ya? Oh, tapi Raffi ini masuk dalam Syifaul Qulub juga? Ya. Bisa main alatnya juga berarti? Bisa dong pasti, masa nggak bisa main ya? Kalau nggak bisa nggak mungkin diundang ke sini begitu ya. Oke, Aldo gimana Do? Rasanya Do, Aldo saya baru kali ini loh ya mewawancarai kamu. Kalau yang 2 orang ini udah biasa. Kalau kamu kenapa sih pakai malu-malu? Kok bisa terpilih dia jadi ketum kalau malu-malu? Tahu Bu, ini orang ini malu-malu banget. Iya, malu banget si Aldo ini. Gimana Do, kamu sebagai ketum gitu ketika tahu hadroh juara 1, dan kamu ada kan di dalamnya ketika itu? Ada, ikut juga ya, gabung bareng mereka ya. Bagaimana perasaannya? Itu kali pertama kamu ikut bareng Syifaul Qulub atau sudah berapa kali ikutan? Oh, udah banyak Bu, sombong kali Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Veteran nggak sama Fabian. Oh, bareng. Tapi veteran. Udah bareng-bareng sama Fabian sama Arif juga ya. Cuman maksud Ibu kayaknya kali pertama Ibu lihat ya dia ya di sini ya. Atau memang ketika itu iya kan baru kali pertama kan ke sini, karena kemarin mungkin gabung sama kakak-kakak kelas 12 juga kan, dan sekarang yang kelas 12 emang sengaja diistirahatkan ya dan biarkan fokus dengan pelajarannya mereka. Kalian yang kelas 11 dan kelas 10 sekarang saat ini jadi bintang. Weh, Masya Allah. Oke, baik. Kemarin 10 yang 9 berarti ya, 9 tim yang kalian kalahkan dan alhamdulillah kalian juara 1 itu. Kejadian TKP kali ya. Kapan tuh lombanya berlangsung? Kapan, di mana? Lombanya itu bulan kemarin itu. Oh, baru bulan kemarin ya, masih baru banget ya berarti ya? Baru. Masih baru banget ya. Oke, ini kita langsung saja nanti bakalan undang teman-teman yang pengen bertanya, silakan banget ya. Karena memang ini mengingat hari Jumat, jadi kita nggak bisa berlama-lama. Teman-teman silakan yang pengen tanya-tanya bareng mereka, langsung saja DM Instagram kami @radio_SMA_negeri 6 Palembang ya. Bisa juga dari story atau SG yang sudah kita posting dari kemarin ya. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, bagi yang ngefans banget sama mereka, yang lagi nonton live chat-nya kami juga di YouTube channel Semanam TV. Halo semuanya, ini dia Syifaul Qulub ya, juara 1 lomba hadroh tingkat provinsi. Alhamdulillah. Nanti kita akan kembali lagi ya dengan pertanyaan yang banyak berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Ujiai ma ini hari la berubah galau, mainan lama mulai dilupakan. Dulu
cing tam tam duku pungalung-alung ini hari main Mobile Legend. Dulu main jaing kling tam tam duku pungalung-alung ini hari main Mobile Legend. Tam duku seleret tanggal 5 patah kambing patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam duku seleret tanggal 5 patah kambing patah paku tarik dinding tanggal 1. Dulu main jaing kling tam tam duku pungalung-alung ini hari main Mobile Legend. Dulu main jaing kling tam tam duku pungalung-alung ini hari main Mobile Legend. Tam duku seleret tanggal 5 patah kambing patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam duku seleret tanggal 5 patah kambing patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam duku seleret tanggal 5 patah kambing patah paku tarik dinding tanggal 1.
anak muda Palembang, masih bareng anak-anak Hadro 06 atau Syifaul Qulub ya, dari SMA Negeri 6 Palembang. Iya, dada-dada terus ya pokoknya ya. Padahal mereka ini udah amat sangat terkenal loh ya, Syifaul Qulub ini ya. Oke, boleh tahu nggak anak-anak, sudah berapa kali sih kalian dapat piala untuk memenangkan lomba Hadro, baik tingkat kota, antar SMA atau provinsi begitu? Berapa kali? Ya sekitar mungkin ada 8 atau lebih ya. Iya. Lebih kurang 8 ya. 8, dan itu juara satu semua atau Ada yang macam-macam? harapan, ada yang macam-macam lah. Macam-macam ya, ada yang harapan. Kemarin itu kan kalau nggak salah juara Hadro juga yang di SMA berapa itu yang akhirnya juara umum kalian itu? Karena banyak juaranya. SMA 7 itu ya, akhirnya Kami juara kelas umum 10 kan. hari ini. Iya kan, waktu itu masih kelas 10 kali, dan sekarang kelas 11 dan 3 provinsi juga ya menangnya. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Ini ramai sekali. Berhubung mereka sudah menanti dari jam 10 tadi ya. Dan mereka ini baru bisa berkumpul di 10.30. Langsung saja kita ke pertanyaan ya. Pada saat lomba pakai kunci dasar apa sih? Pakai kunci dasar atau pakai banjari katanya? Nah, kalau untuk hal ini mungkin Yang megang alat nih, yang megang alat bisa jawab nih, Raffi, Yofi. Kami kalau untuk kunci ya tadi ya, kunci itu kami pakai banjari. Banjari. Setiap lomba tuh Pasti pakai kebanyakan banjari. Oke. Saya nggak paham ini banjari ini apa. Contohnya maksudnya gimana sih? Kalau di Hadro ini Bu ada namanya banjari sama hapsi Bu sekarang nih Bu. Oke. Dua jenis deh Bu. Kalau kita di lomba pakai banjari. Banjari. Kalau hapsi biasanya? Kalau hapsi itu lebih enaknya pakainya di ini Bu, apa? Acara. Oh, beda ya. Jadi dia sebenarnya lebih santai Bu kalau hapsi. Hapsi itu lebih santai untuk Kalau acara-acara. banjari itu lebih ke kayak lomba-lomba itu lebih serius dia. Lebih menantang gitu ya. Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Ya, Oh, kalau banjari itu lebih Ya, khusyuk. lebih ya. rapi habis itu. Begitu ya. Jadi untuk yang nanya pakai banjari mereka ya, bukan hapsi. Kalau hapsi biasanya di acara-acara ketika mereka ngisi acara mungkin gitu ya. Betul. Bukan untuk perlombaan lah. Kalau ketika lomba memang harus pakai banjari karena memang lebih rapi tadi, lebih khusyuk ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa sosok yang paling berperan dalam hal ini? Sebentar, ini berperan atau baperan ini? Soalnya agak beda tipis ya. Berperan atau baperan? kalau baperan Oh, baperan? Oh iya, benar-benar. Baperan ketumnya ya Aldo. Iya, baperan ya. Tapi kalau yang berperan? Peran Siapa? mungkin itu kakak Fabian sebelah kita. Ada kakak Fabian yang paling berperan Ya, ya. enggak juga sih. Sebenarnya semuanya karena Semuanya, ya. kita ini kan adalah sebuah tim kan, di mana itu kita punya peran masing-masing. Iya. Semuanya itu Saling ini ya, saling mendukung satu sama lain betul. gitu ya. Iya. Oke, kalau kata teman-temannya Fabian. Kenapa Fabian? Alasan kalian kenapa kalian bilang Fabian yang paling berperan? Bukan berperan ya, berperan. Karena kalau di lomba tuh yang dinilai tuh vokalnya Bu yang paling besar Bu nilainya. Oh, pokoknya emang yang paling. vokal berapa? 60 tuh. Kalau misalnya ini setahu Fabian itu dia sekitar 70% mungkin. 70% vokal, baru 30%-nya permainan alat. Oh, gitu ya justru malahan ya. Iya. Termasuk kekompakan berarti di 30% itu ya? Masuk di situ ya? Iya, Kekompakan paling, kalian mainin alat. mungkin ada penilaian lain misalnya ada atau ada Oh, itu variasi berbeda dari situ ya, dari Iya. yang 100% itu tadi ya. Tapi yang jelas yang paling besar itu di vokal. Iya. Dan kan vokal nggak cuma Fabian, guys. Ada Arif, ada Aldo juga. Kenapa Kak Fabian? Karena Kak Fabian ini suara inti Bu. Oh, Fabiannya suara vokal intinya. Makanya kalau suara Fabian lagi rusak, wow, maka celakalah semuanya gitu ya. Bencana gitu ya, Liv ya. Oh, bencana. Oke, jadi kalau ditanya yang berperan, kalau kata mereka sih Fabian, karena memang nilai yang paling tinggi itu adalah di vokal, dan Fabian ini kebetulan vokal utama ya, inti gitu ya, vokal utama ya. Tapi balik lagi kalau kata Fabian sih semua lah gitu kan, karena kita ini kerjanya kerja tim begitu kan. Jadi satu sama lain itu ya saling apa sih, saling mendukung, saling melengkapi, benar. Kalau vokalnya bagus tapi mainan alatnya nggak bagus ya sama aja bohong juga kan. Berarti ini kalian adalah satu kesempurnaan yang sempurna. Asik, asik, masya Allah, masya Allah, masya Allah ya. Oke, yang baperan tadi Aldo. Oke, balik lagi. Si Aldo, habis kamu sih. Boleh tahu nggak apa aja sih nada-nada di Hadro? Katanya gitu. Nah, nada apa dulu nih? Nada apa? Iya. Nah, kalau misalnya Di Hadro biasanya ke alat mungkin, lebih ke alat kali ya. Kalau nyanyinya juga ada ya, beda ya? ada Oh, iya. nyanyinya beda, alat juga beda. Oke, kalau untuk alat nyanyi. itu lebih ke kunci tadi kan, kunci. Ya, kami pakai banjari. Oh, itulah kunci tadi pakai banjari ya kalau alat. Kalau untuk vokal. itu ada tingkatan nadanya. Bu. Mhm. Ada suara inti, ada
satu, suara dua, suara tiga, atau kalau kami kan karena cowok jadi bariton. Masih pakai bariton gitu. Oke, jadi ada tingkat sama aja kayak ini ya, kayak vokal grup atau apa gitu sama aja sama, ya. Ada hampir suara sama. satu, suara dua gitu ya, bariton. Oke, seperti itu. Dan yang inti tadi si Fabian ya. Iya. Jadi kalau ngomongin nada, kalau nada mungkin lebih ke vokal. Iya. Tapi kalau kunci itu ke alat. Iya, Kuncinya benar. tadi itu tadi ya, pakai apa tadi? Kalau kunci pakai banjari tadi, begitu ya. Only banjari asik. Hai. Always. Iya, kok kamu Aldo kalah sama anak kelas 10 sih? Iya, Kelas pede 10-nya banget pede orangnya. banget gitu loh ya. Pemalu Kok banget. Aldo pemalu banget sih. Itu di kamera bu. Iya. Padahal di luar kamera tadi, wah, bukan lagi ya, ikut ngomong nih ya. Awalnya kalian expect nggak sih bakalan menang gitu? Yakin nggak kalau kalian bakal menang? Dari 10 tim, akhirnya yang jadi nomor satunya itu kalian. Yakin nggak sih ketika itu menang? Sebenarnya kalau yakin sih harus. Yakin sih harus ya. Harus. Cuman yakin itu harus dibarengin dengan usaha dan doa tadi. Masya Allah. Ya benar. Kalau yakin memang harus yakin ya. Kadang kalau kita nggak yakin ya gimana kalau kita mau menang gitu kan? Gimana Kalau kalau- kita tidak meyakini kemampuan diri kita sendiri ya, kayak mana mau menang gitu kan? Ya, Ujung-ujungnya kalah sebelum berperang bener. Jadi yakin sih pasti yakin gitu ya. Cuman ya tetap harus dibarengi sama usaha dan doa. Jangan cuma yakin doang ketika tampilnya berantakan kan gitu ya. Dan kalian sudah merasa kalau semuanya itu sudah kalian lakukan. Yakin, usaha, doa udah dilakukan semua, tinggal kembali ke Allah Subhanahu wa taala pencipta kita yang pastinya ya. Dan alhamdulillahnya dipercaya menjadi juara satunya. Alhamdulillah. Jadi kalau expect ya atau yakin, ya yakin menang, udah balik lagi gitu ya. Memang sih mental juara harusnya seperti itu. Jangan bilang nggak yakin sih Bu sebenarnya. Meskipun banyak yang Ibu wawancarai setiap kali ada podcast atau talk show kayak gini, nggak expect Bu, karena ngerasa kayak ada yang jauh lebih baik, tapi ternyata kami yang terpilih. Gitu. Biasanya banyak yang menjawab demikian gitu ya. Tapi apapun itu, mereka sih harus expect atau harus yakin gitu ya dengan kemampuannya. Nanti kita bakal ngobrol lagi sebentar. Saya coba cek ya. Waktu kita tinggal 30 menit ke depan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Di tepian Osi berdiri megah kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri. Dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Lalang pandu, belalang pandu, hingga di batang keduru. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu.
pukul 11 siang hari ini 6 p.m. sih. Harusnya jam 11 kita udah berakhir, tapi berhubung memang baru dimulai 10.30 tadi, jadi masih ada sekitar 25 menit ke depan lagi kita bersama. Dan kita masih bersama di talk show ruang kita, ruangnya para juara dengan juara 1 Hadro tingkat provinsi. Wih. Iya, berhubung Arif ujian, ulangan. Jadi Arif posisinya digantikan sama Aldo. Akhirnya terlihat kan Aldo? Bagaimana wajah tampannya? Udah terlihat nyata ya. Tetep ya. Masya Allah. Oke, Fabian nggak terlalu kelihatan nih, Fabian. Geser sedikit nah. Oke. Aldo, siapa terakhir? Masih Raffi. Nah, udah gitu dong. Baru kelihatan kompaknya ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih anak-anak. Kasih tips dong agar suaranya nggak serak habis tampil. Atau mungkin pada saat mau tampil juga kali ya, nggak cuma habis tampil aja tapi pada saat mau tampil. Gimana? Vokal, para vokalis kita. Izin Fabian yang jawab ibu ya. Boleh. Nah kalau untuk vokal itu yang pertama yang pasti itu harus jaga kesehatannya. Oke, jaga kesehatan. Sampai tidurnya malam, sering begadang. Nah, itu juga jadi faktor untuk suara kita prima atau enggaknya ya. Prima atau enggaknya. Terus bisa nari atau enggaknya. Nah, terus jadi jarang begadang ya? Nggak boleh begadang bahkan ya? Iya, nggak boleh begadang Bu. Capek juga nggak boleh sebenarnya. Jadi harus istirahat yang cukup. Suara ternyata ya. Sangat mempengaruhi. Kemudian? Nah, terus paling kalau Fabian sih dilatih terus saja sih. Suaranya harus dilatih minimal adalah sehari itu sekali gitu. Minimal. Berarti harus terus nyanyi ya? Harus terus dibawa nyanyi. Biar terbiasa. Dia nggak ini ya, jadinya nggak kaku gitu ya tenggorokannya ya. Oke. Nah, kemudian paling jaga makan mungkin? Jaga makan itu mungkin supaya ngindarin dari batuk misalnya. Contoh kayak gorengan dan teman-temannya ya. Betul. Gorengan dan kawan-kawan. Es juga sampai Fabian itu sampai ini Bu, sampai nggak seneng lagi dengan air sampai nggak suka air es ya. Terbiasa dengan air hangat. Sudah terbiasa dengan air biasa. Jadi ya lebih terbiasa air biasa. Masya Allah, makanya terjaga suaranya Fabian ini ya. Kalau Alif gimana, Alif? Sama Alif? Sama Bu. Kurang lebih sama ya gitu ya, untuk menjaga agar suaranya nggak serak. Pernah nggak sih kejadian ketika mau tampil suara kalian serak, atau mungkin ada kayak istilahnya tuh kayak kesleo lah ya nyanyinya gitu? Pernah nggak Fabian atau Alif? Kalau Fabian sih pernah sih Bu, pernah ya? Sering sih. Sambil serak atau gimana? Kesleo? Iya, kalau sebelum itu pernah. Itu serak ya? Atau batuk pernah. Itu pas tapi tetap tampil? Tapi tetap tampil, kita harus profesional gitu. Oke, terus masih menang? Alhamdulillah masih menang ya. Wow, itu nahan gatalnya itu ketika nyanyi itu luar biasa nggak sih Fabian? Iya Bu, harus diantisipasi juga. Nah, biasanya kalau ketika itu kamu harus mengantisipasinya dengan apa? Kan udah tampil nih. Nah, gimana supaya nggak gatal? Maksudnya gatalnya datang dadakan. Ya, pasti banyak minum Bu. Tetap harus banyak minum ya. Terus juga tekniknya harus diperhatiin juga. Jangan sampai kita neken di bagian tenggorokan. Soalnya nanti bisa micu gatalnya kan. Jadi tiba-tiba nggak enak kan kalau nanti pas lagi nyanyi batuk. Jadi nggak enak gitu. Oke, jadi serak tuh pernah ya ketika lomba, tapi kalau sampai yang batuk atau mungkin kesleo tadi yang Ibu bilang, kan kadang mau itu kita nyanyi ya, agak kecetit gitu nadanya. Gimana? Pernah sih Bu. Pernah juga. Ya, tapi tinggal lillahi ta'ala aja. Itu kenotis nggak ya? Kenotis nggak sama jurinya? Kenotis sih. Kenotis ya? Iya kan kenotis ya besar ya. Iya besar. Dan itu Fabian juga yang melakukan pelaku. Makanya tadi kata Alif dan teman-teman ya, kalau Fabian rusak udah bakal rusak deh semuanya gitu kan, bencana gitu ya. Termasuk juga suara Fabian yang rusak, contohnya kayak lagi batuk dan lain sebagainya, bakal jadi bencana juga gitu ya bagi Syifaul Qulub ini. Dan alhamdulillah Fabian masih terus menjaga itu ya, meskipun sekali dua kali manusiawi sekali ketika ada kesalahan begitu ya Aldo ya? Betul ya Aldo ya. Iya, pemalu sekali dia ya. Gak apa-apa, asal jangan malu-maluin ya Dok ya.
Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih doa atau mungkin ritual khusus sebelum tampil? Ini bisa satu persatu nih, karena kan beda-beda nih pegangannya. Pegangan nggak tuh? Maksudnya ada yang vokal, ada yang megang alat gitu loh. Mikirnya yang positif dong. Gimana sih? Gimana? Dari ini dulu, Raffi. Kalau Raffi ya, biasanya tuh sebelum lomba apa ya? Oke, bentar. Lomba apa bae? Berarti lebih dari hadroh, ada lomba yang lain yang kamu ikutin? Kalau waktu sebelum SMA nih kayak Olimpiade. Olimpiade juga, oke. Raffi jaga Biasanya? surat Al-Kahfi, Yasin sama Al-Muluk. Oke, Al-Kahfi, Yasin sama Al-Muluknya dijaga. Jadi itu terus kamu baca setiap mau lomba atau gimana? Itu tuh Diamalkan gitu. untuk konsisten ya misalnya. Untuk sebelum lomba tuh Amin 1, Amin 2 atau Amin seminggu. Oh, terus-terusan dibaca ya, konsisten ya, yang 3 surah tadi ya. Al-Kahfi, Al-Muluk sama Al-Muluk, Al-Kahfi sama Yasin. sama Yasin, Masya Allah. Dan itu kamu ngerasa sangat berpengaruh di diri kamu ketika kamu ikut lomba. Itu sebenarnya dari Ustadz juga. Dari Ustadz juga ya. Nah tuh denger, Raffi punya kunci ataupun doa guys ya. Jadi buat kamu yang pengen ikut event ataupun lomba apapun itu, jangan lupa terapkan 3 surah tadi ya. 3 surah di Al-Kahfi, Yasin dan juga Al-Muluk. Tuh itu katanya itu dari Ustadz lo ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan segala halangan rintangan bisa teratasi semuanya. Perkara menang atau kalah kembali ke hasilnya nanti ya kan, di juri dan juga perikul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan yang jelas kita tampilnya udah nyantai, nggak harus deg-degan, takut dan lain sebagainya gitu ya Via. Ya bener ya Raffi ya. Itu dari Raffi. Kalau dari Aldo gimana dong? Ketum. sikat ketum. Untuk ada dunia malahnya udah banyak yang sih, tapi ada wejangan dari kakek. Oh ini wejangan ya, wejangan dari kakek ya. Oke, gimana? Satunya tuh kalau nak lomba ada kegiatan cak mano. Kegiatan apapun itu ya. Baca Al-Fatihah sama surat 30. Itu Oh. biar katanya tuh biar kita tuh tenang. Nggak panikan, nggak ketakutan gitu ya. Apa sih, nggak grogi gitu ya ketika mau tampil atau kegiatan apapun itu ya, ketika kamu Jadi harus sebelum lomba tuh dibaca-baca saat itu. 4 surah ya, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ya kan? Oke, nah itu beda lagi ya. Itu kata kakeknya, dan alhamdulillah sampai saat ini kamu merasa itu bekerja untuk diri kamu sendiri? Lumayan bekerja ya. Kamu juga ya, Vi ya? Bekerja ya? Bekerja banget ya. Oke. Kalau Alif gimana, Alif? Kalau untuk Alif Bu kurang lebih sama kayak Kak Aldo, baca surat Al-Fatihah sama 30, dan satu lagi yang nggak kalah lupa, minta restu mama. Nah itu paling penting, restu atau doa orang Restu tua doa ya. orang tua, Bu. Doain ya Pak Ma gitu kan. Masya Allah, anak baik ini. Mama ngelihat Alif nggak Ma? Makasih ya Ma ya, sudah selalu ngerestuin dan juga ngedoain Alif dan teman-teman di Syifaul Qulub pastinya ya. Itu dia penting sih memang. Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas sama Al-Ikhlas tadi ditambah dengan doa Mama. Masya Allah, restu dan juga doa Mama. Dan Fabian ini gimana nih? Vokal inti kita nih, adakah ritual khusus? Mungkin kamu punya gerakan tertentu sebelum tampil apa gimana nih Fabian? Ada sih Bu. Kalau Fabian sebenarnya hampir sama dengan yang lain. Ya dibuka dari Al-Fatihah dulu. Terus Fabian baca doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah itu supaya lisan kita dilancarkan lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting itu Fabian tuh sholawat, Bu. Nah, jadi sholawat itu tuh gimana ya? Dalam hidup Fabian tuh jadi kayak penolong lah, kayak apa ya, supaya nggak grogi itu. Biasanya Fabian lomba make sholawat itu aja. Sholawat apa nih kalau boleh tahu? Ya apa aja intinya sholawat. Apapun ya pokoknya. Oh itu aja ya, maksudnya kirain harus sholawatan enggak ya? Untuk penenang diri Bu, supaya nggak grogi. Dan itu berkali-kali kamu ulangi ya, supaya terus bisa tenang gitu. Pada saat kapanpun itu ya, lomba kah atau event kamu harus tampil begitu ya? Intinya kalau kita lagi sedang kesulitan Bu, itu kita sholawatin aja supaya kita tenang gitu. Kalau sedang kesulitan sholawatin, kalau pengen sesuatu juga sholawatin guys. Ya, contoh Hashtag kamu sholawatin. hashtag sholawatin ya kalau kata Alif. Bisa emang anak gen sekarang ya.
#sholawatin aja. Iya, bener. Jadi mau kamu mau sesuatu atau mungkin kamu mau tampil, #sholawatin aja. Jangan lupa itu ya. Jadi banyak banget tadi yang kita dapatkan ya. Untuk teman-teman mungkin bisa digunakan juga pada saat kamu mengikuti lomba atau mungkin mau tampil atau tadi pengen sesuatu ya. Nanti yang terakhir hashtagnya dulu ya. Tadi dari si Raffi ada Yasin, kemudian Al-Muluk sama Al-Kahfi, kemudian tadi dari Aldo, Alif dan juga Aldo dan Alif nih yang sama nih ya. Al-Fatihah, 3 kul tadi sama doa mama, doa orang tua ya. Dan yang terakhir ditutup sama Fabian tadi Al-Fatihah, kemudian doa ya, dan ditambah lagi dengan #sholawatin aja. Jangan lupa ya. Kayaknya tuh cakep tuh nanti untuk selanjutnya #sholawatin aja ya. Kalau si Paulku #sholawatin aja ya. Oke. Iya nggak apa-apa dong, bagus itu ya. Baik, dan yang terakhir ini pertanyaan terakhir, gimana cara anak-anak hadro bagi waktu? Ini kayaknya sulit ya sih, apalagi kalian kan rame kan. Tuh, boleh tuh. Gimana bagi waktu kalian? Kalau sebenarnya cuma kelas 2 ini agak sih. Kelas 11 ini ya. Kamu anak OSIS juga ya? Rohis. Oh, Rohis. Oke. Ada buat jadwal lah, cuma mestinya jangan sampai jadwal nabrak, apalagi pas ada lomba kan. Nah pas lomba ini biasanya ada orang jadwal Rohis itu yang nabrak sama hadro. Kegiatan latihan. Oke. Jadi caranya tuh buat jadwal lah itu biar lebih terstruktur. Mungkin ada skala prioritas begitu? Ya sekarang Mana yang harus diprioritaskan gitu ya. Contoh kayak udah mau deket lagi nih lomba, ya otomatis harus diprioritaskan lomba dulu gitu ya. Oke. Dan misalnya Rohis juga penting. Dua-duanya. Pokoknya penting bisa bagi waktu. Dapat galau. Oke. Baik, itu Aldo. Kalau yang lain gimana bagi waktunya? Mungkin antara latihan hadro sama pelajaran kali ya, sama di sekolah gitu. Gimana? Biasanya kalau latihan kita malah ketua kita ini kan. Oh, jadi ngikutin jadwalnya aja gitu ya kalau latihannya ya. Dan apakah itu bentrok sama jadwal kalian yang lain? Pelajaran kah atau mungkin les gitu di luar? Kalau les, kalau Raffi ya. Enggak ya. Mungkin kalau kelas 10 belum kali ya. Belum tadi ya. Kak Fabian ya. Kan sudah sekarang nggak ada les kan Kak? Iya. Biasanya di break dulu kan Kak Fabian kan, atau kami dengan latihan ke Kak Fabian. Oh, menyesuaikannya seperti itu. Saling ejo Bu. Ya, kalau bahasa Parlemen saling mengejokan itu ya. Saling mengejokan. Saling mengejak. Beda bahasa Indonesia, kalau ejak itu beda. Mengejokan aja udahlah itu bahasa Palembang ya. Jadi mereka tuh kayak saling memahami aja, ketika yang ininya sibuk berarti oke, latihannya kita di sana gitu ya. Pokoknya benar-benar bisa memanage waktu sebaik mungkin begitu, agar tetap bisa latihan tanpa harus melupakan jadwal yang lain. Iya, begitu ya. Jadi kalau ngomongin soal bagi waktu seperti itu, sepertinya nggak cuma hadro atau apapun itu, ya memang harus pintar-pintar memanage waktu gitu ya. Oke guys, pengen lama-lama, tapi setelah ini kita akan lihat seperti apa penampilannya mereka ya. Tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, sekaligus kita juga akan dengarkan closing statement dari mereka. Harapan apa lagi yang akan mereka capai setelah hampir 10 kali memenangkan lomba hadro ya. Mungkin punya harapan lain yang pengen dicapai, baik itu secara pribadi atau mungkin untuk hadrohnya sendiri gitu ya, Hadro 06 ya. Nanti akan kita dengarkan setelah mereka mainin sebuah lagu. Tapi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak,
menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita ada sumur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang. Kita ada sumur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha bersama, bangkitlah jadi sinar dunia. Indonesia jaya selamanya. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul. Gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul. Gombal gambul, gundal gandul. Gombal gambul, jangan ikut ngibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Maksud hati ingin berlama-lama tapi apalah daya waktu nggak sampai ya, karena memang ini hari Jumat sangat tipis sekali waktunya. Mereka akan melaksanakan ibadah sholat Jumat pastinya setelah ini ya. So nggak usah berlama-lama, langsung saja yuk kita persilahkan mereka untuk tampil membawakan sebuah lagu yang berjudul Komarun. Silakan. سيدنا النبي
المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله عما نوالها كل العباد وعما نوالها كل العباد وعما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. Masya Allah. Ini sih saya selalu hashtag sholawatin aja. Dengan mereka tuh Masya Allah keren banget. Ya, pecah suaranya kedengeran ya. Ada suara satu, ada suara duanya. Terus main alatnya, rapi gitu ya, bisa ya. Wajar banget gak sih kalau selama berkali-kali mereka ikutan lomba, mereka tuh selalu juara. Meskipun mungkin ada yang tidak juara 1, 2, 3 gitu ya, ada yang harapan. Tapi yang terbaru yang kita bahas adalah juara 1 lomba hadro tingkat provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan selalu ini ya nak, selalu rendah hati ya, dan tetap konsisten, bahkan kalau bisa meningkat lagi nih, tingkatnya nasional, nggak cuma ini aja ya. Amin ya. Oke, terakhir closing statement dari kalian, kita harapkan harapan apa yang akan kalian capai masing-masing ya, mungkin secara pribadi ataupun mungkin untuk Syifaul Qulubnya sendiri. Silakan. Yuk, mulai dari siapa dulu? Boleh dari Fabian. Untuk Fabian, Ibu, harapan Fabian untuk terkhusus untuk Hadroh SMA Negeri 6 Palembang itu harapan Fabian bisa mencapai tingkat nasional. Amin. Nah, terus bisa konsisten, terus latihannya juga itu harus intens gitu, jangan sampai setengah-setengah. Ya, jadi benar. Kalau setengah-setengah nanti hasilnya setengah-setengah juga. Hasilnya pun setengah, ya. harus maksimal ya. Nah, kalau untuk harapan Fabian pribadi sih, semoga Fabian bisa berkembang lagi dalam mengikuti hadro ini, terus maupun di bidang-bidang yang lainnya, misalnya kayak nasyid kan ada juga. Ya, nasyid juga diikut soalnya ya. Iya, Bu. Jadi tilawah juga kan harus dikembangin juga, lagi. Nah, Fabian juga ngembangin diri juga di hadro ini supaya dapat prestasi-prestasi juga. Amin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan harapannya Fabian bisa diwujudkan nantinya ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan dari Fabian kita geser ke Alif, silakan Alif. Untuk Alif pribadi sih Bu, Alif berharap Alif bisa mengikuti terus dan berkembang lebih besar di hadro Syifaul Qulub ini dan bisa memenangkan lebih banyak lagi penghargaan. Amin, amin. Baik untuk hadroh maupun untuk kamu pribadi ya pastinya ya. Oke. Kemudian ada lagi? Cukup? Cukup. Gimana? Ke Aldo, Ketum. Gimana tuh? Gimana kalau Ketum terakhir aja? Karena kan biasanya kan merangkum semuanya, ya nggak sih? Iya bener kan? Yuk Raffi, yuk Raffi dulu yuk. Harapan Raffi nih. Kalau untuk Raffi, terus khusus untuk kelompok Syifaul Qulub kita yang tercinta ini, ya, asik. Yang tercinta ini ya. kami harap bisa mengikuti lebih banyak event lagi sampai ke nasional. Amin ya Allah, amin. Semoga semuanya itu Bisa terwujud ya. Dan oh iya, terwujud dan bisa juara semuanya. Amin. Oke, tapi Syifaul Qulub ini hanya satu ya.
hanya kalian saja, nggak ada 2 tim atau berapa tim gitu, nggak ya, cukup satu, dan itu alhamdulillah sih tetap konsisten mudah-mudahan ya. Oke, dan terakhir mungkin ditutup sama Aldo, Do, harapan kamu Do untuk Syifaul Qulub ataupun mungkin untuk kamu pribadi deh, dan juga teman-teman pastinya ya. Oke, mungkin harapan Aldo untuk Hadro ini mungkin pengen mencapai tiket nasional. Oke, pengen mencapai tiket nasional pasti yang sama ya. Terus tuh kalau untuk Hadronya tuh kalau klub ini semoga bisa tetap berjalan terus meskipun kami tamat lagi Aldo bagian hari pertama, semoga kami tetap berjalan sampai Adik-adiknya tetap melanjutkan ya. generasi lah. Ada regenerasi, benar. Semoga tetap dapat juara terus. Amin, amin, Jangan sampai turun ya prestasi, tetap meningkat terus. Iya. Kalau bisa tetap konsisten, kalau memang nggak bisa jangan menurun, tapi kalau bisa meningkat malahan gitu ya. Atau ya nggak apa-apa sih masih mempertahankan, karena memang mempertahankan tuh biasanya lebih sulit daripada untuk menggapainya gitu ya, untuk menggapai lagi yang baru ya. Setidaknya mempertahankan. Kalau bisa malah lebih tinggi dari kakak-kakaknya gitu ya. Dengar yang kelas 10, dengar ya untuk melanjutkan ya selanjutnya ya. Dan yang pasti kan untuk yang umum aja kan masih ya sampai dengan saat ini ya, kakak-kakak yang udah jadi alumni. Masih terdiajak. Secinta itu sama Syifaul Qulub ya nggak sih? Kalau ngajak mereka pasti juara. Iya, alhamdulillahnya ya. Ya jadi Kak Fadil, siapa aja yang udah ini alumni? Kak Fadil, Kak Adli, iya. Ya jadi kalian semuanya tetap ya mendukung adik-adik Syifaul Qulub yang masih di sekolah kita tercinta di SMA Negeri 6 Palembang dengan prestasi-prestasi lainnya di bidang hadroh pastinya ya. Semoga hadroh bisa mencapai tingkat nasional. Amin. Jangan lupa hashtag disolawatin aja. Disolawatin aja, yang penting itu mah ya kuncinya ya. Oke, makasih banyak ya anak-anak ya untuk waktunya, untuk berbagi pengalaman dan juga bincang-bincangnya seseru itu, dan kita juga sudah melihat seperti apa penampilannya mereka. Untuk para fansnya sudah tidak khawatir lagi ya. Udah tampil nih, udah tenang aman ya. Sudah kita mereka sajikan gitu. Dan yang masih setelah ini mereka akan melaksanakan sholat Jumat ya. So, makasih banyak untuk semuanya, makasih juga untuk semua pertanyaan yang sudah ikutan gabung ya, Six semuanya. Dan sampai di sini talk show ruang kita, ruangnya para juara edisi kali ini Jumat 31 Oktober 2025. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Bye-bye, Assalamualaikum. Salam semuanya. Jemara